Assalamualaikum pejuang sehat dimanapun berada, selamat datang kembali di channel YouTube Real Food Corner. Menu sehat, badan sehat, ibadahnya nikmat. Bersama saya Rita, kali ini saya akan berkreasi dengan kol. Nah, apa saja menu olahan dari kolnya? Simak video ini sampai selesai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bahan-bahan yang digunakan untuk membuat smoothie kol. Yang pertama ada kolnya, beberapa helai sesuai dengan kebutuhan masing-masing gitu ya. Terus ada tomat, ada mangga. Silahkan teman-teman screenshot untuk bahan-bahan dari smoothie-nya. Cara membuatnya, yang pertama ini tangan saya sudah dicuci. Kita potong-potong dulu kolnya, kol putih ya. Berikutnya kita masukkan tomat, dan mangga juga. Nah, ini kita simpan dulu. Lalu kita tambahkan air putih. Sekitar 100 ml. Sekarang kita akan blender. Nah, ini udah jadi smoothie-nya. Sekarang kita tuang ke gelas untuk kita minum. Nah, di atasnya sebagai topping saya tambahkan chia seed, ditabur biasa aja. Nah, sudah jadi smoothie kol putih ya, atau kubis putih, mangga dan tomat. Nah, ini udah jadi smoothie dari kol putih atau kubis putih, tomat dan mangga. Di atasnya saya beri topping chia seed. Ini sangat bermanfaat untuk tubuh kita ya, mengandung banyak vitamin C. Karena tadi ada mangga dan tomat itu mengandung vitamin A. Jadi macam-macam vitamin yang ada di sini. Ditambah lagi ada chia seed yang jadi superfood, itu berbagai macam kandungan yang ada di dalam chia seed. Saya mau coba dulu rasa smoothie-nya seperti apa. Apakah terasa kol atau tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, rasanya itu karena tadi ada mangga dan tomat, rasanya rasa mangga dan tomat. Kolnya itu tidak terasa, cuman ada aroma sedikit dari kol. Nanti kalau teman-teman belum terbiasa, boleh ditambahkan kayu manis misalnya untuk biar lebih wangi, ataupun nanas sebagai pengganti dari tomat ataupun mangga. Ini bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bala-bala real food. Yang pertama ada wortel yang udah saya parut. Terus ini kol yang sudah saya iris tipis-tipis atau kecil-kecil seperti ini. Terus ini satu bawang putih yang sudah saya ulek. Dan ini merica sedikit aja, sejumput gitu ya. Terus ini daun bawang. Dan terakhir ini telur, karena kita tidak menggunakan tepung. Jadi ini sebagai pengganti tepungnya. Silahkan teman-teman screenshot untuk bahan-bahan bala-bala real food. Cara membuatnya, yang pertama telurnya kita kocok terlebih dahulu. Oke, sekarang kita masukkan daun bawangnya.
daun bawang, merica, dan bawang putih. Ini kita masukkan semuanya. Kita aduk-aduk lagi. Nah, kalau udah merata, kita tuang kol dan wortel yang sudah diparut. Nah, kita aduk-aduk seperti ini. Kalau sudah selesai diaduk-aduk, nah ini kalau misalnya kolnya kurang, kita bisa tambahkan lagi. Kalau udah selesai seperti ini, kita akan panggang di teflon. Sekarang saya akan panggang karena ini tidak digoreng, jadi saya panggang di teflon. Di bentuknya kayak gini aja. Ini saya panggang gini. Menggunakan api kecil. Kita taruh aja di teflon seperti ini. Sekarang kita, kalau udah penuh, sekarang kita tutup teflonnya sampai nanti sudah bisa dibalik, baru kita akan balik terus diangkat. Nah, ini udah bisa ditutup. Nah, ini sudah jadi bala-bala real food tanpa tepung. Tepungnya diganti dengan telur, terus ada kol, wortel, daun bawang, merica, dan bumbu-bumbu yang lainnya untuk biar lebih enak gitu. Saya akan coba dulu ini bala-balanya. Ini tadi tidak digoreng tapi dipanggang. Ini saya coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teksturnya lembut seperti ini. Walaupun ini tidak digoreng, rasanya seperti bala-bala pada umumnya, cuman bedanya dipanggang gitu, terus nggak pakai tepung. Tapi ini enak, bisa dimakan dengan saus tomat ataupun bisa juga langsung dimakan dengan cabai rawit. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat salad renyah ini, yang pertama di sini ada wijen hitam yang sudah saya sangrai. Berikutnya ada kacang tanah yang sudah saya sangrai dan saya kupas kulitnya. Di sebelah sini ada kol ungu pastinya. Ini yang bagian paling dalam ya, jadi kita bisa dapat yang kecil-kecil seperti ini. Berikutnya di sebelahnya ada mangga. Ini mangga yang sudah matang. Terus ada nanas, ada selai kurma. Kalau teman-teman tidak punya selai kurma, boleh pakai kurma sekitar 3 buah kurma. Berikutnya ada wortel. Ini saya gunakan hanya setengah saja wortelnya yang sedang. Berikutnya ada cabai rawit. Ini cabai rawitnya 3. Kalau teman-teman mau lebih pedas, berarti cabai rawitnya bisa ditambah lagi. Terus ada cabai merah juga biar warnanya lebih banyak gitu ya. Terus ada tomat. Ini tomatnya kecil aja, tomat biasa. Dan lemon lokal sebagai pengganti garam nantinya. Silahkan teman-teman screenshot untuk bahan-bahan yang digunakan untuk membuat salad renyah dari kol ungu. Nah, cara membuatnya, kita akan blender bahan-bahan. Di sini yang kita blender nanas. Jadi untuk kita dapatkan air pertama ya dari nanas, karena kita tidak menggunakan air. Jadi nanti nanasnya kita potong-potong, kita blender terlebih dahulu. Berikutnya kita tambah mangga, tomat, wortel. Kalau sudah halus, baru kita tambahkan kacang tanah sangrai. Karena di sini sudah ada tekstur lembut ya dari sini, jadi baru yang tekstur kerasnya kita blender. Kita akan kupas dulu mangga dan kita akan potong-potong, masukkan ke dalam blender. Untuk menghaluskan nanas ini kita tidak menggunakan air, makanya dari buah-buahan yang lain tadi, yang pertama kita haluskan nanas, karena ini mengandung banyak air, biar nanti ada air untuk memblender buah-buahan yang lainnya. Kita akan blender nanas terlebih dahulu ya.
Oke, ini nanasnya sudah halus. Sekarang kita tambahkan mangga dan cabai. Ini saya tambahkan mangga. Ini mangganya digunakan 1 buah mangga tadi yang sudah dipotong-potong. Ini cabai merahnya kita potong-potong gini aja. Terus 3 cabai rawit. Nah, sekarang kita blender lagi. Oke, sekarang kita masukkan semua bahan-bahan lain seperti wortel, ada tomat, ini sudah saya potong-potong juga tadi. Terus ada selai kurma, kacang tanah yang sudah disangrai. Terus kita beri perasan lemon. Saya gunakan 1 lemon yang diperas seperti ini. Pastikan nggak ada bijinya yang masuk. Lemon ini berfungsi sebagai pengganti garam. Nah, semua bahan-bahannya sudah masuk, kita akan blender lagi. Kita tambah kecepatannya. Nah, ini kita blender sampai halus. Kalau sudah halus berarti kita masukkan ke tempat sebelum kita tata di atas kolnya. Buah-buahan yang sudah kita blender ini akan kita masukkan ke dalam kol yang berwarna ungu tadi ya. Jadi kol ungunya sudah saya siapkan di sini. Jadi kita taruh di sini. Sekarang kita tinggal tuang ke dalam kolnya. Kolnya sebelumnya sudah dicuci ya. Ini dituang di sini sesuai dengan selera teman-teman ya. Oke, kita tuang lagi. Saya ambil aja biar lebih gampang. Sekarang kita akan beri topping wijen. Nah, ini wijen hitam. Ini wijen hitam yang sudah disangrai. Kita akan beri topping di atasnya. Salad renyah dari kol ungu ini sudah jadi dengan topping chia seed hitam ya. Nah, kita bisa makan buah dan sayur dengan cara yang enak seperti ini tanpa harus diolah berlebihan. Tuh, tadi bahan-bahan yang kita gunakan dari nanas, mangga, wortel, tomat, terus kol dan lain-lainnya lagi ya bumbunya tadi. Nah, ini inspirasinya dari bukunya Mbak Dewi Huges. Jadi di bukunya Mbak Dewi Huges itu ada 2 menu yang berhubungan dengan kol ungu. Jadi saya gabung jadi satu gitu. Makanya saya beri nama dengan salad renyah dari kol ungu. Sumbernya dari bukunya Mbak Dewi Huges. Jadi istilahnya recook, tapi ini nggak dimasak ya.
Intinya saya ngambilnya dari sana, tapi saya kombinasikan 2 resep jadi satu gitu. Kalau yang punya Mbak Dewi Huges, yang satunya nggak pakai cabai, satunya pakai cabai gitu ya. Mungkin teman-teman bisa lihat di buku Diet Kenyang with Hypnotherapy. Jadi saya ngambilnya dari buku tersebut. Oke, saya akan coba dulu bagaimana rasa dari salad ini. Ini saya coba ambil yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sama seperti judulnya, renyah. Ini benar-benar renyah, kolnya ini renyah. Terus isian di dalam sini sangat gurih. Yang dominan gurihnya itu dari kacang tanah sangrai. Terus ada asam dari nanas, manis dari kurma dan mangga. Mangganya manis tadi ya, saya gunakan mangga manis. Terus ada asin juga dari lemon dan gurih juga dari wijen hitam. Jadi ini perpaduannya sangat perfect menurut saya. Ada manis, asam, asin, kita nggak perlu masak berlebihan, tapi kita bisa nikmati menu yang seenak ini gitu, yang Allah sudah berikan untuk kita. Nah, kita sudah menyimak semua resep kreasi dari kolnya. Terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan share kepada pejuang sehat yang lainnya, supaya yang hidup sehat itu semakin banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.